warga Jombang, Jawa Timur syok karena dapat tagihan denda listrik sebesar hampir 7 juta rupiah. PLN sebut sanksi diberikan lantaran ada lubang di dalam meteran listrik. Dengan suara bergetar dan menahan air mata, Nurhayati menceritakan peristiwa pahit yang baru saja dialaminya. Aliran listrik rumahnya tiba-tiba diputus oleh PLN dengan tuduhan pelanggaran pencurian listrik. Agar bisa tersambung kembali, Nurhayati harus utang untuk membayar denda sebesar Rp6.900.000. Beratan mas, kenapa? Oleh siji ya, sing dingone tiyang kata, itu tetap keberatan. Kerja apa Bu sehari-hari? Jeneng, bapak dan bangunan. Kuli bangunan. Bangunan. Terus kalau bayar ini dapat uang dari mana nanti? Oleh utang sana sini, utang jerakan itu, potong bayaran. Bayarannya dipotong. Iya. Berdalih keberatan, Nurhayati dan wasis yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum memutuskan mendatangi kantor PLN di Jalan Wahid Hasyim, Kota Jombang, Jawa Timur. Itu pada saat pemeriksaan didampingi oleh pelanggan juga dan ada pendamping dari Polres atau kepolisian, itu ditemukan KWH meter berlubang seperti itu. Jadi KWH meter berlubang tersebut tidak standar sehingga diamankan. Terkait keberatan dan alasan tidak mampu membayar, PLN ULP Jombang memberikan kelonggaran kepada Nurhayati dengan cara dicicil. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Krisdayanti kini tampil dalam peran berbeda. Sang diva mewakili Indonesia sebagai atlet wushu di kejuaraan dunia Kung Fu 2025 di China. Krisdayanti, diva pop Indonesia ini mewakili skuad Merah Putih di ajang kejuaraan dunia Kung Fu 2025 yang digelar dari tanggal 14 sampai 20 Oktober di Cina. KD, panggilan akrabnya, pergi ke Cina bukan untuk tampil sebagai penyanyi atau pejabat publik, melainkan sebagai atlet wushu asal Indonesia. KD sudah berlatih keras gerakan wushu sejak tahun 2021 dan bersiap menampil gerakan kungfu sekitar lebih dari 1 menit. Di ajang tersebut akan diikuti lebih dari 50 negara dan KD masuk dalam kategori level veteran. Usia yang saya ikuti ini adalah levelnya veteran. Jadi gitulah bahasanya untuk usia yang lanjut dan juga mantan-mantan atlet itu di veteran. Di usia yang ke-50 tahun, kehadiran KD menambah warna dalam tim Garuda yang tampil di ajang dunia tersebut. Ia menjadi satu-satunya publik figur yang ikut serta dalam kompetisi kungfu internasional tahun ini. Hujan deras disertai angin puting beliung membuat atap stadion porak-poranda di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, seorang ayah dan anaknya tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang. Dalam video amatir terlihat angin puting beliung menerbangkan atap bangunan Stadion Gelora Penataran yang ada di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Selasa petang. Bangunan atap stadion sepanjang 100 meter tersebut porak-poranda dihantam angin puting beliung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian korban, apakah ada di bawahnya. Proses evakuasi terhadap kerusakan material atap akan segera dilakukan. Seorang pengendara motor bernama Arifin Nugroho, warga desa Lungge, tertimpa pohon tumbang di Jalan Sarbini. Korban bersama anaknya hendak pulang ke rumah, namun tertimpa pohon tumbang di tengah hujan deras yang disertai angin kencang. Sang anak selamat, sementara korban harus dirawat intensif. Selain menumbangkan pohon dan merusak rumah warga, juga terjadi fenomena hujan es di 3 kecamatan di Temanggung, yakni Kecamatan Wonoboyo, Ngadirejo, dan Candiroto.
pesantren udan es, guys. Udan es. Butiran es sebesar kelereng saat hujan deras dan angin kencang mengguyur dan terekam kamera warga. Sejauh ini belum ada laporan kerusakan yang berarti akibat hujan es ini. BPBD Temanggung mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di masa peralihan musim ini. Pemirsa, bus antar provinsi terperosok ke drainase pinggir jalan, mengalami kecelakaan lalu lintas di Sampang, Jawa Timur, hingga terperosok ke dalam kubangan drainase di sisi jalan. Akibatnya puluhan penumpang termasuk seorang bayi panik hingga ia dikeluarkan melalui jendela atau cerobong atap bus. Puluhan penumpang bus antar kota antar provinsi panik termasuk seorang bayi yang terpaksa dievakuasi melalui atap jendela atau cerobong setelah kendaraan miring akibat terperosok ke dalam drainase di Jalan Raya Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Ban depan dan belakang bus terperangkap ke dalam drainase dengan kedalaman sekitar 1 meter. Akibatnya pintu keluar masuk bus tak bisa digunakan. Penumpang yang panik keluar lewat pintu darurat. Diketahui peristiwa berawal saat bus hendak mendahului kendaraan di depannya, namun pada waktu bersamaan tiba-tiba terdapat mobil box melaju dari arah berlawanan. Guna menghindari terjadi tabrakan, bus banting setir ke kiri hingga terperosok. Beruntung bus yang membawa 34 penumpang dalam kondisi selamat, meski 2 penumpang lainnya sempat dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami luka. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman News melaporkan. Sementara itu, seorang pemotor berhasil selamat saat tabung gas melon 3 kg meledak dan menghanguskan sepeda motornya. Kobaran api membakar 1 unit motor di pinggir jalan Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Warga yang berada di lokasi kaget akibat suara ledakan. Kejadian berawal saat pengendara sedang membawa 10 tabung gas melon 3 kg. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba ia mendengar ledakan dari belakang hingga membuat ia lompat dan menjauhi motor. Api kemudian melahap seluruh motor miliknya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Jambi tewas di tangan kakak dan adik iparnya. Korban tewas akibat tikaman senjata tajam usai pertengkaran hebat. Dibawa ke rumah sakit, ya Allah, tolong, ya Allah. Henry, pria asal Kabupaten Muaro Jambi, tewas setelah ditikam kakak dan adik iparnya. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut keterangan saksi, kedua pelaku sempat mengejar dan menabrak motor korban hingga terjatuh. Setelah itu, kedua pelaku menikam korban hingga kritis dan meninggal dunia. Waktu itu kan tadi ada dengar teriakan, terus aku kan lari ke sono mau menolong. Ternyata di situ sudah berantem. Berantem itu saya mau menolong. Saya mau ternyata itu mau kena apa? Sabitan senjata, tapi ternyata kayu. Untuk perkelahian tersebut, pelaku berjumlah 2 orang, korban 1 orang. Korban mengalami luka tusukan sebanyak 9 luka. Salah satu pelaku ditangkap, namun pelaku lainnya melarikan diri. Polisi menyita 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang telah mengantongi wajah terduga pelaku pembunuhan seorang wanita yang tewas mengenaskan di hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil otopsi, korban tewas dicekik hingga kehabisan nafas.
Korban merupakan Anti Puspitasari, 22 tahun, seorang istri yang sedang hamil muda warga Pelaju Palembang, bekerja sebagai kurir makanan salah satu aplikasi. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat mengantarkan suaminya ke tempat kerja dan pamit mencari orderan. Namun bukannya mencari orderan, korban justru check-in di sebuah hotel bersama seorang pria yang diduga selingkuhannya sebelum akhirnya korban ditemukan tewas mengenaskan. Dia minta kepolisian, minta kepolisian tak segera ditangkap kan? Apa gimana? Mintanya yo biar dia rasoi cak mana rasanya itu yang dia lakuin itu nah. Ditembak punya apa gitu. Tim kedokteran forensik Bayangkara Palembang melakukan otopsi jasad korban dengan membongkar makam korban. Hasilnya penyebab kematian korban diduga kuat karena dicekik hingga kehabisan nafas karena pelaku menyumpal mulut dan mengikat tangan korban. Proses otopsi dilakukan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang disaksikan pihak kepolisian serta keluarga korban. Tersangka tersebut yang patut diduga sebagai pelakunya mendasari keterangan-keterangan maupun barang bukti yang saat ini sudah kami kumpulkan. Kami menduga juga ada peristiwa yang lain, yaitu pencurian karena sepeda motor daripada korban hilang. Ya. Yang inilah yang menjadikan salah satu kesimpulan yang kami dapatkan beberapa peristiwa yang terjadi. Polisi telah mengantongi wajah korban dari kamera pengawas hotel dan kini memburu terduga pelaku pembunuhan yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.